Di sebuah desa hidup dua orang anak yang bersekolah di sekolah yang sama. Bahkan mereka adalah berada di satu kelas yang sama. Sebut saja namanya Ade dan Beni. Ya, Ade adalah seorang yang sangat pintar, sangat cerdas secara akademis di sekolahnya. Sedangkan si Beni adalah seorang anak yang sangat bodoh. Dia cenderung sulit untuk mengikuti pelajaran di sekolah dan selalu mendapat ranking terakhir. Beda dengan si Ade yang selalu mendapat ranking pertama. Waktu terus berlalu. Setelah 30 tahun mereka bertemu lagi. Ternyata sekarang mereka sudah sama-sama bekerja. Si Ade pun bertanya dengan sedikit meremehkan kepada si Beni, "Ben, kamu kerja apa sekarang?" Dalam hatinya si Ade, dia berpikir, ini anak pasti susah mencari kerjaan. Gimana dia mau kerja, orang bodoh kayak gitu. Dengan kerendahan hatinya si Beni menjawab, "Ya, aku masih sama, segini-segini aja." Dan kemudian si Beni juga bertanya, "Bagaimana dengan kamu, De? Kamu bekerja di mana?" Wah, dengan sombongnya si Ade menjawab, "Wah, sekarang aku sudah menjadi pimpinan sebuah perusahaan multinasional. Gajiku sangat besar. Jadi aku bisa membeli rumah, membeli mobil dan menghidupi anak-anak dan istriku." Wah, si Beni pun kemudian memuji si Ade, "Wow, hebat ya kamu, Ben. Apa ya rahasiamu kok kamu bisa memiliki pekerjaan seperti sekarang?" Si Ade pun menjawab dengan begitu sombongnya, "Ya jelas, aku kan pintar, aku sangat rajin belajar. Sejak SD, SMP, SMA sampai kuliah aku selalu berprestasi. Namun kemudian aku melamar pekerjaan dan sangat mudah aku memilih pekerjaan dan kemudian karirku meroket dengan mudah." Ya, percakapan itu pun berakhir dengan pikiran si Ade bahwa si Beni tidak bekerja sementara dirinya adalah orang yang sangat sukses. Nah, berselang beberapa minggu kemudian ada sebuah pertemuan eksekutif di mana para eksekutif, pengusaha dan pimpinan perusahaan diundang oleh sebuah bank dan tidak sengaja Ade bertemu dengan Beni. Ternyata si Beni diundang saat itu sebagai pembicara, sebagai seorang anak muda yang inspiratif yang sukses dalam usahanya dan bisa memiliki banyak karyawan. Tentu si Ade terkejut sekali. Ternyata tempat ia bekerja adalah salah satu cabang perusahaan yang merupakan miliknya si Beni, ya, yang tentu saja ini adalah merupakan perusahaan multinasional yang artinya bahwa si Beni lah pemilik atau pendiri dari perusahaan yang tempatnya Ade bekerja. Dengan rasa malu si Ade pun kemudian meminta maaf kepada Beni bahwa ternyata apa yang ia miliki ternyata tidak apa-apanya dibandingkan apa yang Beni raih. Nah, apa yang terjadi? Si Ade juga berpikir, kenapa ya Beni bisa sesukses itu? Padahal dia kan anak yang sangat bodoh di sekolah ya, bahkan mungkin ranking terakhir. Nah, ternyata apa yang terlihat di sekolah adalah kecerdasan intelektual. Jadi sekolah tidak bisa menunjukkan kecerdasan seseorang, karena kecerdasan tidak hanya tentang intelektual. Kecerdasan bisa adalah merupakan kecerdasan identitas diri, bisa juga kecerdasan tentang bagaimana intelijensia kita, ya, termasuk bagaimana mengolah emosi, bagaimana menemukan kesadaran akan hidup. Nah, berbeda dengan si Ade itu selalu hidup apa adanya dan dia hidup dengan penuh pengamatan. Dia mengutamakan nilai-nilai kesadaran dalam dirinya, ya, kesadaran energi, kesadaran emosi. Dia percaya dengan adanya kekuatan di luar dirinya. Dia tidak menggunakan intelektualnya untuk menemukan kesadaran diri, tapi dia menggunakan kesadaran energi, kesadaran karma, ya, bekerja dengan penuh ketulusan, dan juga dia menemukan kesadaran secara keberserahan diri yang penuh akan kekuatan yang ada dalam diri. Banyak hal yang kita bisa petik dari cerita ini bahwa kecerdasan intelektual yang tampak di sekolah belum tentu merupakan suatu kekuatan, ya, belum tentu merupakan suatu hal yang lebih baik ketimbang orang-orang yang mungkin tidak cerdas secara intelek, tetapi dia berfokus pada kecerdasan yang ada dalam dirinya, baik berupa kecerdasan emosi, kecerdasan energi ataupun kecerdasan fisik yang bisa kemudian berguna, yang dia gunakan untuk menjalani hidup, bahkan untuk menemukan kebahagiaan. Ya, semoga cerita inspirasi ini memberi Anda inspirasi di hari Minggu. Sampai jumpa di storytelling minggu depan.